why the Japanese succeeded. You say, hey, the Japanese succeeded by copying others. Okay, we will succeed by copying others too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita akan sedikit ngobrolin tentang mungkin bukan berbagi inspirasi ya ini ya. Mungkin berbagi kesan. Jadi kita merasakan suatu kesan, suatu ide akan kita bagikan, karena kalau kita katakan bagi inspirasi artinya kita bisa menginspirasi itu sekiranya belum, karena kita yakin masih banyak di sana yang jauh lebih hebat ya, sangat-sangat jauh lebih hebat dibanding kita. Cuma kita ada semacam menemukan satu pemikiran yang mungkin bisa kita share. Ini dalam hal apa? Yaitu tentang bagaimana memajukan sekolah kita. Bagaimana sih cara memajukan sekolah kita gitu ya? Kita ingat salah satu jargon bahwasanya perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya, sebuah keniscayaan. Dan sesungguhnya hidup itu adalah perubahan. Dan tidak ada yang tetap dalam hidup ini. Yang tetap itu adalah perubahan. Perubahan itu selalu terjadi dan selalu akan terjadi. Jadi kalau kita ingin maju, kita harus mau berubah. Jadi kalau kita tidak mau berubah, maka jangan pernah harap kita bisa maju. Dan kehidupan pun berubah terus-menerus. Perubahan adalah karakter dalam kehidupan. Dan manusia pun harus bisa menerima perubahan itu sendiri. Kau juga harus menerima perubahannya, Bisma yang Agung. Untuk bisa berubah, ya, untuk bisa maju, tentu kita membutuhkan satu bekal, yaitu ilmu. Artinya ilmu berubah. Kalau dalam dunia pendidikan, bagaimana sih kita mengubah sekolah kita? Bagaimana kita bisa membuat maju sekolah ini? Tentu kita harus punya ilmunya. Sementara untuk menguasai, memiliki ilmu bagaimana agar sekolah kita ini maju gitu, itu tidak mudah memang. Dan karena memang tidak mudah, maka kali ini kita bicarakan. Ini ada satu video yang mungkin bisa menginspirasi kita. Ini saya ambil dari salah konten dari Gita Wirjawan ya, yang ngobrol kelihatannya sama sahabatnya, namanya Kishore Mahbubani. Ini orang India sepertinya. Ini membicarakan tentang ASEAN. Lebih fokus lagi adalah ada satu bagian membicarakan tentang Singapura. Kenapa sih Singapura itu bisa maju? Negaranya sekecil gitu bisa semaju itu gitu. Di pembicaraan itu dikatakan oleh Kishore Mahbubani, di Indonesia itu ada sebuah pulau Sumatera. Di pulau itu, di bagian utaranya, di Sumatera Utara, itu ada danau yang besar, namanya Danau Toba. Di tengah danau itu ada sebuah pulau yaitu Samosir. Sementara Singapura itu tidaklah sebesar pulau yang ada di Danau Toba itu. Bayangkan, digambarkan bagaimana ukuran dari Singapura, bagaimana kecilnya Singapura. Tapi apa yang terjadi dengan Singapura? Singapura adalah negara dengan pendapatan per kapitanya paling tinggi se-ASEAN. Bisa semaju itu ya. Jadi bisa semakmur itu. Apa resepnya? Rupanya resepnya ada di sini. Ini mari kita simak ya video obrolan antara Gita Wirjawan dengan Kishore Mahbubani. Mari kita lihat. Right? And what is it that you think some of the other or all the other countries in ASEAN could pick up from Singapore faster than in the last 60 to 70 years? Well, actually, what they need to pick up from Singapore is a very simple principle. Singapore succeeded exceptionally well, not because of original thinking, but because Dr. Goh Keng Swee, the founding Deputy Prime Minister who inspired me, said, Kishore,
no matter what problem Singapore encounters, somebody somewhere has solved that problem for sure. There's nothing new in history. So he said, if we encounter a problem, let's go and find the solution. And then what we do, we copy the solution. So Singapore has succeeded by being the best copycat country in the world. Now, if Singapore has spent the last 50 years copying best practices from other countries, why don't the ASEAN countries come to Singapore and copy from Singapore? So, you don't have to, and I don't understand why they don't do it. I mean, sometimes they do it. I mean, the Malaysians were brilliant, at one stage, they wanted to get investment in Penang. And Penang's been very successful. So they said, how to get investment in Penang? They said, okay. They look for the Economic Development Board brochure from Singapore on why you should invest in Singapore. Then they delete Singapore, they put Penang. So everything else is the same. Okay, why you should invest in Penang? Oh, we got good port, we got everything. So guess what? Penang succeeded dramatically. Oh my God. So all you got to do is copy. So, if you want to do that in Batam, go and get the Economic Development Board brochure. Why you should invest in Batam and do it? That's all. It's actually, and everything we do. Look at our education system. Our education system is all copying other countries, what they have done. And so, in a sense, all you have to do, and that's why when I was dean of the Lee Kuan Yew School of Public Policy, I always told my students that all you got to do is you don't have to reinvent the wheel. Go and find someone who solved the problem and copy. And Singapore's success as a copycat country means, and by the way, Singapore is not the first to do it. The first to succeed were the Japanese in 1860s with the Meiji Restoration. Right. And that's why Dr. Goh Keng Swee studied the Meiji Restoration immensely to understand why the Japanese succeeded. He said, hey, the Japanese succeeded by copying others. Okay, we will succeed by copying others too. Luar biasa bukan? Apa kata Kisore? Kisore mengatakan bahwasanya Singapura maju karena meniru. Singapura atau tokoh dari perintis Singapura ini mengatakan, apapun yang akan dihadapi oleh Singapura, masalah-masalah yang akan dihadapi Singapura, solusi-solusi untuk mengatasi masalah itu, atau hal apapun untuk meningkatkan Singapura dari berbagai macam apapun, dari berbagai bidang, berbagai macam aspek, itu semua sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Sudah terjadi di negara-negara lain dan mereka sukses. Kita tinggal menirunya. Kita tinggal mengikuti mereka dan kita menerapkannya. Ternyata suksesnya adalah meniru. Mungkin kalau bisa dikatakan nyontoh, kalau bahasa Jawanya ya. Atau bisa aja dikatakan jiplak. Ya. Kalau kita pernah populer di istilahnya di tengah kita ATM, amati tiru modifikasi. Memang lagi-lagi meniru atau menjiplak atau nyontoh itu adalah satu hal yang sebenarnya tidak tabu untuk kita lakukan. Toh itu pun tidak akan pernah bisa sama karena kapasitasnya, proporsinya itu berbeda. Misalnya kita niru sekolah A yang ada di kota besar. Mau kita contoh seperti apapun tentu nggak akan sama. Pertama dari kapasitasnya, dari ukurannya, size-nya. Kalau di sana mungkin SPP-nya per bulan berapa juta gitu. Sementara di daerah hanya berapa ratus ribu kan gitu ya. Itu otomatis akan dengan sendirinya menyesuaikan, akan ada terjadi modifikasi-modifikasi. Jadi jangan pernah ragu kita untuk mencontoh ya, untuk meniru. Terus pertanyaan berikutnya, kita ini meniru ke siapa gitu? Kita mencontoh ke siapa? Mungkin kita akan langsung menjawab meniru mencontoh kepada sekolah-sekolah yang telah sukses. Kita lihat sekolah-sekolah yang sukses. Sekolah-sekolah yang sudah duluan melakukan inovasi atau sudah menunjukkan prestasi. Oke, sekilas jawaban itu benar dan memang benar. Dan kita memang harus selalu mengcompare diri kita atau berkaca kepada sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang sudah maju dulu. Tetapi ada titik ideal yang mungkin dalam tanda petik lebih ideal dari sekolah. Yang bisa kita pelajari dan bisa kita tiru, bahkan
walaupun itu dengan apa, dengan ukuran, dengan size, dengan proporsi yang lebih kecil, tetapi ada satu signifikansi kalau kita meniru sesuatu yang selain sekolah itu akan membuat kita benar-benar berubah. Ya. Kalau kita ingin warga sekolah kita ini ingin ramah, kemudian ada suasana yang nyaman, ada suasana yang bikin kerasan, maka kita tiru mana tuh? Kita cari sekolah mana yang benar-benar bikin nyaman, kerasan, ramah. Nah ini jawabannya bukan di sekolah malah. Di mana jawabannya? Hotel. Jadi kalau kita ingin ramah, nyaman, apa, terus bikin betah, kerasan orang-orang warga sekolah di sekolah, maka tirulah hotel. Tirulah bagaimana penataan hotel yang apa, yang sejuk ya, yang dari setiap sudutnya itu bersih, terus orang-orangnya ramah, ya. Mau apa namanya, eh, santai-santai ya, mungkin sampai sore ada aktivitas macam-macam, dia memerlukan situasi yang tenang, santai, ada gitu. Kita buatkan balkon-balkon, kita buatkan macam-macam ada gitu. Jadi yang kita tidak bisa ambil inspirasi ini dari hotel. Itu ya yang pertama. Jadi mau menghadirkan keramahan, kenyamanan, bikin tempat ini betah, kita tiru hotel. Yang kedua, kalau kita ingin sekolah kita ini memiliki atau punya layanan yang profesional, yang modern, ya. Kalau mungkin yang lebih efisien, lebih efektif, kita tiru mana ini? Jawabannya adalah tiru bank. Ya, jadi lihat bank itu. Kita begitu masuk ke bank apa tempatnya bersih, ya, efisien sekali. Tidak ada kalau kita masuk ke teller ya kan, tidak ada di belakang teller itu bertumpuk kertas-kertas atau macam-macam barang benda-benda yang apa yang kesannya sangat ribet sekali bertumpuk-tumpuk. Maaf ya kalau kita ke kantor kelurahan, kantor desa, kantor dinas, auranya itu sangat beda ya dengan kita ke bank. Benar-benar sangat simpel itu, seperti nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada apa-apa itu nggak ada tumpuk-tumpukan berkas yang bikin seolah-olah wah ini sibuk banget di sini gitu, ini ribet banget atau apa namanya rumit banget. Enggak, malah justru kelihatan simpel. Ada pojok customer service, kita mau mencurahkan segala masalah ada di customer service gitu. Terus kita mau melakukan transaksi keuangan ada di teller. Kita mungkin ada lagi transaksi yang lebih dalam, kita ada di ruangan dalam, dan setiap sudut bank itu benar-benar sangat apa clean, bersih, lapang, dan tidak ada berkas-berkas tumpukan-tumpukan dokumen yang membuat orang apa terkesan sumpek. Padahal kita tahu bank itu berapa ribu ya, berapa ribu nasabah, berapa berkas dokumen setiap hari yang dia urus. Jadi berapa bendel itu, lalu bagaimana cara mengelolanya? Ini kita layak menjadikan bank sebagai inspirasi mengatur bagaimana layanan yang profesional, modern, dan efisien. Pak, berbasis IT, monggo. Pak, ternyata sistem apa eh, pendokumennya, pengarsipannya seperti ini, sistem penyusutan dokumennya seperti ini. Monggo, itu kita pelajari. Artinya untuk meniru layanan yang profesional modern, jangan tiru sekolah, tiru bank. Jadi kita ambil titik idealnya sekalian. Nanti kita bawa ke sekolah kita ambil sesuai size kita, proporsi kita. Ya. Jadi dengan ukuran yang mungkin lebih kecil, tetapi kita meniru profesionalnya. Berikutnya, kalau kita ingin meniru dinamika, penataan dinamika warga sekolah. Bagaimana sih kalau misalnya murid kita banyak? Murid kita ini banyak, dinamis, tapi tetap tertib, rapi. Lagi-lagi kita bisa mencontoh apa? Kalau yang hal ini kita mencontoh adalah mall. Kenapa mall? Coba bayangkan. Berapa ratus ribu mungkin ya dalam satu waktu orang masuk ke sana. Dan harus menyediakan sekian
banyak barang, benda, ya, berinteraksi antar mereka, tapi mereka semuanya masih tetap nyaman di sana. Nah, ini mall ini. Ini bisa kita ambil kita contoh. Ada banyak apa namanya? eh, Sisi yang bisa kita ambil. Misalnya kenapa sih mall itu eh, bisa senyaman itu? Ternyata mungkin penataan apa namanya? Landscape-nya yang tepat gitu. Artinya orang tuh punya naluri atau punya kebutuhan terhadap ruang terbuka. Kalau ruangannya sempit, ruangannya apa? Dikit-dikit kemana nabrak istilahnya ya Bang Jain. Nabrak tembok, dikit-dikit nabrak orang, orang jadi nggak betah. Coba kita bayangkan ke pasar tradisional gitu ya. Ya, jarak setengah meter hanya untuk lewat 1 meter, yang penting orang hanya bisa lewat. Sementara pandangan mata ini selalu terbentur apa? Barang-barang jualan ya. Akhirnya kita nggak betah kalau orang orang nggak akan pernah merekomendasikan jalan-jalan ke pasar tradisional. Tata bangunan yang hari ini dikembangkan atau banyak dikembangkan oleh oleh para pengembang modern. Ini kalau di Ponorogo itu sudah itu. Jadi ada perkantoran dinas itu ada di lantai 8. Akhirnya menyisakan sekitarnya apa? Ruang terbuka yang bisa membuat nyaman. Sementara ruang lantai 8 ini untuk area area pelayanan dan orang tetap nyaman di situ. Coba bayangkan kalau cuma 2 lantai itu atau 1 lantai akhirnya dipenuhi dengan bangunan-bangunan. Itu kita ada di salah satu kabupaten atau sebelah itu masih apa? Lantai 1 semua, tapi tempatnya penuh itu dengan bangunan-bangunan. Dan itu direkomendasikan sekali kalau menurut saya dibuat vertikal dan menyisakan area terbuka yang nyaman. Ini di Ponorogo ada lagi itu yang gedung lantai 6 itu sudah dibuat vertikal, bekas terminal lama ya. Itu menyisakan apa? Ruang terbuka yang cukup luas. Coba mari kita lihat sejenak ada berapa ruang di sekolah kami yang coba kami buat agak sedikit berbeda ya dari umumnya ruang sekolah. Ini yang pertama ruang pimpinan, ruang kepala sekolah. Nah, ini kita desainnya sesimpel mungkin. Jadi tidak kita kasih sekat-sekat seperti ini. Ini cukup untuk ruang kepala sekolah dan ruang meeting kecil. Sebelumnya ada juga kursi tamu, tapi kita hilangkan untuk memberi kesan ruang lebih luas. Tamu nanti langsung kita terima di meja meeting gitu. Tuh. Berikutnya ini ada ruang depan. Ini ruang resepsionis ya. Sekolah ini punya resepsionis. Ini sebenarnya untuk pintu awal ya, semua wali murid, tamu nanti akan masuk di sini akan diproses. Nah, ini kita ikut-ikutan sesuatu ikutan bank gitu ya. Ini ada sebagian untuk teller dan sebagian lagi untuk customer service gitu. Jadi ada yang bagian tinggi untuk teller untuk pembayaran, sementara yang meja agak rendah itu untuk customer service-nya. Dan sebenarnya ini tidak ada apa tirai kayak kaca mika itu kan. Ini karena pandemi jadi kita kasih. Jadi kesannya kita buat longgar, wali murid nanti waktu melakukan biasanya di awal bulan itu melakukan proses pembayaran itu biar bisa lebih nyaman. Tuh ya, ini contoh kantor depan. Nah, sedangkan ini adalah kantor administrasi bagian dalam. Nah, ini dapur bagian dalamnya. Ini masih satu kesatuan dengan kantor depan tadi. Nah, kalau yang ini adalah kantor SPH kalau di sini, yaitu pengelolaan atau administrasi tentang Sarpras, kepegawaian dan humas. Ini sekaligus beliau-beliau di sini mengelola berbagai keperluan yang memberikan kegiatan pembelajaran. Nah, sementara ini di ruangan ini adalah ruang untuk manajemen pengelolaan siswa. Di sini ada apa namanya unit administrasi, ada unit kurikulum yang ngurusin pembelajaran anak. Jadi melaksanakan bagaimana menjalankan
jadwal, ada lagi yang mengelola ekskul, mengelola kegiatan keagamaan, dan koordinasi wali kelas. Ya. Di area inilah kegiatan kesiswaan dikelola. Ini ada satu sudut juga yang mengkoordinir kegiatan wali kelas. Jadi wali kelas tetap ada di kelas-kelas mereka, tetapi koordinatornya ada di sini. Ini mereka juga merangkap sebagai pelaksana tugas administrasi di bidangnya. Ada yang bidang kurikulum, bidang kesiswaan, dan pengelolaan siswa. Jadi seperti ini kita buat agak berbeda gitu. Jadi tidak di satu ruangan yang kumpul jadi satu mejanya dengan berjajar kayak naik kayak naik bis atau apa ya, kayak di kantor-kantor enggak, tapi kita coba ada yang agak nuansa modern gitu. Ya, sementara yang ruangan ini adalah ruangan lab ya, agak sama. Nah, ini kita buat simple aja, memakai bangku panjang dan kita hindarkan sekat-sekat biar bisa terkesan luas dan merasa ruang terbuka itu enak, jadi tidak sempit gitu ya. Nah, itulah salah satu contoh manajemen yang bisa kita tiru dari yang justru bukan dari sekolah. Jadi kalau kita mau mencontoh kenyamanan yang bikin orang betah, lihat hotel. Kalau kita ingin mencontoh layanan yang profesional modern, lihat bank. Kalau kita mau ingin dinamika kehidupan ini tertib ya, tertib tetapi tetap nyaman, itu kita bisa lihat mall. Dan kita bisa belajar atau kita sebelum mengembangkan lebih lanjut tata ruang sekolah kita, lembaga kita, mari kita belajar kepada tata ruang yang modern yang dikembangkan atau yang dikembangkan dan digunakan oleh para pengembang, para ahli tata ruang yang modern saat ini. Kira-kira itu, teman-teman. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.